نبدأ يا أستاذ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya di awal pertemuan kita pada malam hari yang mulia ini, hendaknya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan yang tidak bisa kita bandingkan dengan yang lainnya adalah nikmat meraih hidayah dengan hadirnya kita di majelis ilmu, khususnya dalam mempelajari bahasa Arab. Dan semoga apa yang kita niatkan dari awal dan yang kita tekadkan sejak pertama kali kita bergabung itu menjadi penyebab kita dimudahkannya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki di pertemuan yang ke-8, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa buku yang kita pakai yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya anak bangsa yaitu Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Beliau sistemnya adalah dibagi-bagi ya. Jadi tidak langsung brek gitu mboten. Tetapi alhamdulillah kita sudah selesaikan dari halaman 1 sampai halaman 16 ini terkait pembahasan isim ya. Dan bagi yang baru bergabung atau yang mungkin baru menyaksikan live ini, kami rekomendasikan untuk melihat siaran-siaran ulang pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 di YouTube Majelis Taklim Ashabul Hijrah dengan nama kalau tidak salah insya Allah Ashabul Hijrah Indonesia ya. Nah, nanti jenengan yang baru bergabung atau baru menyimak bisa menyimak pertemuan kita, pertemuan pertama sampai ke-7, sehingga nanti ya tidak sampai ketinggalan pemahaman. Sehingga pada malam hari ini di pertemuan ke-8 kita telah memasuki pembahasan yang baru, yaitu kita telah menyelesaikan isim. Kemarin itu dari apa? Dari pengertian huruf, kemudian pengertian kata dan kalimat, kemudian pembagian kata, kemudian isim ya ada berapa? 9, kemudian perincian dari mamnu min as-sarf, dan insyaallah fi hadhihi lailah sanabda yata'allaq bi al-af'al. Kita akan mulai pembelajaran yang berkaitan dengan al-af'al yaitu kata kerja. Baik Ustaz. Kita bisa langsung lihat PPT-nya. Nah, pada malam hari ini kita akan fokuskan satu saja, dan yang unik di sini di kata kerja ini, pembahasan kata kerja, Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu taala memasukkan sedikit ilmu sorofnya. Padahal judulnya apa? Bukunya fi ilmin nahwi gitu kan, tetapi sorofnya dimasukkan pada pembahasan fi'il ini. Nah, ini menunjukkan sebenarnya memang pada dasarnya ilmu nahwu dan sorof adalah dua cabang ilmu yang saling berkaitan satu sama lain. Maka tidak bisa orang itu hanya belajar ilmu nahwu tanpa ilmu sorof, begitu pun sebaliknya. Tidak bisa orang hanya belajar ilmu sorof tanpa ilmu nahwu. Akan tetapi memang di ilmu sorof ini membutuhkan konsentrasi ya terkis yang lebih, karena banyak rumus-rumus yang harus kita hafalkan.
Akan tetapi tidak usah minder, tidak usah mundur, tidak usah galau ya. Tentunya semua itu karena kebiasaan. Sebagaimana kata sebagian penyair Arab ya, man ta'awwada 'ala syai'in shara ahla, gitu kan. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan jadi ahlinya. Ya, sebenarnya tidak ada kata sulit dalam pembelajaran, tinggal bagaimana cara kita membiasakan hal tersebut. Insya Allah di sini nanti akan ada tasrif ya, dan tasrif yang sangat mudah, bukan yang jelimet ya. Itu tujuannya nanti memang Ustadz Aceh Zakaria ini ingin mengenalkan kepada kita ilmu sorof secara umum terlebih dahulu, tidak secara mendetail. Dan memang untuk tasrif ini sangat dibutuhkan ketika kita sudah masuk pada pembahasan fiil atau kata kerja. Nah, barakallahu fiik. Tabda Ustaz. Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa itu fiil. Ya, apa itu fiil? Kemarin kita sudah pelajari tentang apa itu isim. Kalau para jamaah yang sudah punya bukunya, itu bisa dibuka di halaman kedua, dan di situ ada pembahasan anwaul kalimah, macam-macam kata. Itu dibagi tiga kan, ada isim, fiil, dan huruf. Nah, kemarin kita telah pelajari apa itu isim. Isim adalah kalimatun dallat ala maknan. Sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna. Walam tuktaron bizamanin. Tetapi tidak apa? Tidak terikat dengan waktu. Jadi apapun itu, ya mau profesi, nama orang, nama tempat, nama benda, dan sebagainya, intinya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, maka itu disebut dengan isim. Nah, sekarang kita memasuki yang kedua, yaitu fi'il. Apa itu fi'il? Di sini di PPT kita sampaikan bahwa fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan sebuah arti atau peristiwa yang dimana itu dibagi pada waktu tertentu. Dan di dalam bahasa Arab, ya, waktu tertentu itu ada tiga, yaitu masa lampau, kemudian masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kita kenal di dalam ilmu nahwu. Next Ustadz. Yaitu tiga ini ya. Saya rasa jenengan sudah sangat familiar sekali, insya Allah. Yaitu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Insya Allah malam hari ini kita fokus pada tiga fi'il ini, tiga kata kerja ini. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fi'il madhi. Ini kita secara umum dulu ya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu seperti past tense gitu ya, past tense. Jadi kata kerja yang menunjukkan kata yang waktu yang sudah kita lalui, masa lalu kita gitu ya. Yang jadi pelajaran, terkadang manusia itu suka lihat masa lalu kita. Padahal Allah itu suka lihat masa sekarang dan yang akan datang. Bagaimana sabda Nabi SAW? Ini nggak apa Ustaz ya, ada kajian-kajian dikitnya ini. Yaitu apa? Innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu tergantung pada akhirnya. Makanya ketika ada orang yang suka lihat masa lalu kita, ini orang nggak paham gitu kan. Meskipun udah pengajian misalnya, bahwa konsep dalam Islam, Allah akan ampuni yang telah lalu, dan Allah akan lihat bagaimana kita yang di masa sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu buat kita yang hijrah atau apa, nggak usah terlalu galau mikirkan masa lalu yang kemarin gitu kan. Tapi sekarang PR kita adalah yang sekarang dan yang akan datang. Bagaimana kita bisa istiqomah, bagaimana kita berada di atas jalan kebenaran. Nah, itulah intermezzo ya terkait masalah masa lalu ya. Karena itu tadi mayoritas manusia selalu melihat tentang masa lalu seseorang. Padahal itu bukan hal yang penting-penting banget. Penting cuma sebagai evaluasi, bukan sebagai mengorek-ngorek kesalahan atau keburukan seseorang sehingga jatuhnya pada sebuah dosa. Itulah fi'il madhi ya. Saya rasa intinya fi'il madhi kata kerja untuk masa lalu. Baik. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari?
Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi, present tense, atau yang akan terjadi, future tense, gitu kan. Dan itu saya rasa yang jago bahasa Inggris juga paham. Kan tetapi saya yakin ya bahwa bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Inggris. Kita nanti akan pelajari insyaallah taala. Fi'il mudhari yang berkaitan dengan sekarang dan yang akan datang. Adapun yang ketiga adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau imperatif untuk melaksanakan pekerjaan. Dan fi'il amr ini cakupannya lebih sempit, ya, cakupannya lebih sempit, yaitu hanya digunakan pada kata ganti orang kedua. Ya, pada kata ganti orang kedua, yaitu orang yang ada di depan kita. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, bahwa kita harus pahami, kita murojaah dulu, karena sebagian jamaah ketika saya tanya kata ganti itu dibagi berapa, pada bingung semua gitu ya. Yang harus kita pahami bahwa kata ganti dalam bahasa Indonesia pun juga ada ya. Ada 3 ya. Kata ganti orang pertama itu adalah saya dan kami atau kita. Kata ganti orang kedua adalah yang berkaitan dengan lawan bicara kita. Dan kata ganti orang ketiga adalah orang yang tidak ada di depan kita. Ini harus dipahami dengan baik, karena nanti dalam ilmu shorof ini pasti digunakan, nggak mungkin nggak. Ya, pasti digunakan, nggak mungkin enggak. Dan inilah macam-macam fi'il ya yang ditinjau dari waktu. Ya, karena nanti kalau kita bicara fi'il itu banyak sebenarnya para jamaah. Jadi peninjauannya itu banyak. Sama kayak isim kemarin kan, peninjauannya banyak. Ditinjau dari apa? Yang pertama kemarin dari jumlahnya misalnya, dari adatnya, dari bilangannya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Itu pun jamak dibagi lagi. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir gitu kan. Nanti ada isim yang ditinjau dari huruf akhirnya misalnya gitu kan, yang ada huruf ilahnya ya. Dan yang lain-lainnya. Jadi memang pembahasannya itu sangat-sangat melebar, tetapi pada kesempatan kali ini kita fokus pada pembagian fiil berdasarkan waktu ya, ditinjau dari waktunya. Fiil madhi, mudhari, dan amr. Baik, Ustaz. Next, Ustaz. Nah, sebelum kita detailkan, sebelum kita masuk di satu persatu dari masing-masing pembagian tadi, di sini saya ingin tekankan bahwa dalam kitab ini ya, saya mengikuti kitab ini, bahwa pembagian fiil bila ditinjau dari keberadaan fa'ilnya, ya itu dibagi 2. Ustadz, apa itu fa'il, Ustadz? Fa'il itu kalau bahasa Indonesia itu subjek ya, atau pelaku. Ya, pelaku. Jadi kata kerja ini bila ditinjau dari keberadaan pelakunya, dari keberadaan subjeknya, itu dibagi menjadi 2, maklum dan majhul. Ya. Dan ditinjau dari keberadaan subjeknya ini hanya terjadi pada 2 jenis dari 3 jenis fi'il. Yaitu hanya terjadi pada fi'il madhi dan hanya terjadi pada fi'il mudhari. Adapun fi'il amr tidak bisa. Ya, fi'il amr kan kata perintah soalnya, tidak perlu menyebutkan subjeknya. Tapi kalau untuk kata kerja lampau dan kata kerja sekarang dan akan datang, itu terkadang membutuhkan apa? Penyebutan subjeknya. Apa itu maklum? Maklum adalah kata kerja aktif yang sering kita pahami bahwa namanya disebutkan, subjeknya dimunculkan, tidak disembunyikan. Itu maklum. Makanya kalau orang Arab ngomong, oh guys dipahami, guys diketahui ya, ada maklum gitu kan. Maksudnya ya ini sudah bukan rahasia lagi, maklum sudah diketahui gitu ya. Nah, itu maklum. Dan yang kedua adalah majhul, kata kerja pasif yang mana pelakunya tidak disebutkan, disembunyikan. Ya. Seperti firman Allah, wa khuliqal insan, ya, wa khuliqal insanu dhaifa, gitu kan. Wa khuliqal insanu dhaifa. Dan manusia telah diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, kira-kira siapa nih yang disembunyikan?
Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wa khalaqallahul insana dhaifa. Dan Allah telah menciptakan manusia dalam apa? Kondisi lemah. Nah, ini menunjukkan bahwa sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, sesukses apapun kita itu it's nothing tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayatnya wa khuliqal insanu dhaifa. Ada fa'il, ada pelaku yang dihilangkan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harusnya khalaqallah menjadi khuliqa. Nah, insyaallah nanti akan kita pelajari bagaimana kaidah yang terjadi pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Na'am, Ustaz. Nastamir. Oke, yang pertama adalah fi'il madhi. Ustaz, ngapunten kita bisa berpindah ke PDF. PDF kitabnya. Baik, al-fi'l al-madhi. Ini tadi sudah saya tulis ya. Fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Kata kerja yang menunjukkan sesuatu kejadian peristiwa di waktu lampau. Baik, contohnya nggak usah kita baca, langsung di pembagian ini. Baik, ini yang saya sampaikan. Fi'il madhi dibagi dua, ada maklum dan ada majhul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa maklum adalah subjeknya diketahui, dimunculkan. Adapun majhul itu subjeknya disembunyikan. Adapun untuk yang maklum itu adalah bentuk fi'il madhi yang asli. Ya. Kataba yaktubu, fataha yaftahu, sa'ala yas'alu gitu kan. Syariba yashrobu, qara'a yaqra'u, fahima yafhamu, daraba yadribu, qatala yaqtulu, nadara duru, nasara yansuru, qatafa ya dan ghalaqa. Ini adalah fi'il yang maklum, yang mana ketika mereka diaplikasikan dalam sebuah kalimat, maka subjeknya akan muncul. Kita ambil satu dulu, satu contoh saja. Misal di situ ada kata kerja kataba, dia telah menulis. Kita ambil misalnya nama siapa yang sering dipakai ya kalau di bahasa Arab, Ahmad ya. Ahmad misalnya, atau Ibrahim, tidak apa-apa ya, Ibrahim. Ibrahim ini termasuk apa kemarin? Mamnu minas shorof ya, ingat ya. Kita praktekkan langsung, tidak boleh tanwin. Ibrahim. Nah, ini gini, kataba Ibrahimu ad-darsa, gitu kan. Telah menulis Ibrahim pelajaran. Ya, kataba Ibrahimu ad-darsa. Ya, kataba itu kata kerjanya, kata kerja lambah fi'il madhi. Ibrahim itu sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya. Kemudian ad-darsa sebagai objeknya, maf'ulun bih. Makanya dia harus mansub. Harakat akhirnya fathah. Kataba Ibrahimu ad-darsa. Ketika kita ingin sembunyikan si Ibrahim misalnya, mungkin karena suatu hal misalnya, atau ingin biar nggak riak gitu ya, nggak disebutkan namanya, maka kita hilangkan, tetapi bentuk fiilnya berubah. Itu kaidah mengatakan dalam fiil madhi ya, yaitu dzumma fi awwalihi wa kusra qabla akhirih. Jadi harokat awalnya itu di dhamma dan harokat sebelum akhir itu di kasrah. Itu kaidahnya untuk fiil madhi ya, untuk fiil madhi. Sehingga yang awalnya kataba itu akan menjadi kutiba. Ketika tadi kita bilang kataba Ibrahimu ad-darsa, itu dalam kondisi maklum. Sekarang kita pindah pada kondisi majhul menjadi kutibat darsu. Nggak ada Ibrahimnya, ya, nggak ada Ibrahimnya. Dan yang awalnya ad-darsa dalam maf'ulun b, dia otomatis kan maju tuh, maju. Nah, nanti ada pembahasannya lagi, namanya naibul fa'il. Naibul fa'il. Makanya yang awalnya ad-darsa itu menjadi ad-darsu. Gitu, karena dia menggantikan posisinya si Ibrahim yang dihilangkan. Gitu kan. Kutibat darsu. Sederhananya kayak gitu aja para jemaah. Insyaallah
Nggak usah sepaneng, nggak usah, waduh kok ribet. Nggak, insya Allah mudah. Bahasa Arab itu mudah. Tinggal kita pembiasaan aja. Itu contoh kecilnya. Tetapi yang diharapkan di halaman ini, di halaman 17, dan nanti pembahasan fi'il ini, Ustadz Aceng Zakaria ini hanya ingin mengenalkan secara umum terlebih dahulu, tidak mendetail. Setidaknya kita sudah tahu dasar-dasarnya, basic-basicnya, sehingga kita nggak akan kesulitan dalam memahami pelajaran untuk di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, oke, halaman bawahnya. Sekarang kita beranjak pada tasrif. Nah, ini tasriful fi'lil madhi. Dan saya berharap usahakan jenengan bisa mempelajari atau bahkan menghafalkan tasrif ini karena sangat penting sekali. Kemarin sudah pada pembahasan isim dhamir kalau tidak salah ya, itu sudah saya kasih contoh, tapi tidak apa-apa. Sebelum kita masuk sini ya, saya merojakan lagi. Jadi kata ganti itu kan banyak. Nah, untuk tips ini saya kasih tips ya. Tips menghafal kata ganti seperti ini. Untuk kanan dan kiri yang menjauh ke sana, itu untuk kata ganti orang ketiga. Kemudian kanan dan kiri di depan kita, itu untuk kata ganti orang kedua. Dan ini adalah kata ganti orang pertama. Mafhum? Nah. Dan yang kanan itu adalah mudzakkar, yang kanan. Tangan kanan ya. Meskipun mungkin di situ kelihatannya, semoga tangan kanan juga ya kelihatannya ya. Bukan tangan kiri, tangan kanan. Ini mudzakkar, laki-laki. Dan yang tangan kiri itu muannas, perempuan. Nah, cara yang gampang untuk menghafalkan kata ganti adalah sebagai berikut. Tadi kita udah ingat ya, kanan laki-laki, kiri perempuan. Kanan mudzakkar, kiri muannas. Kan kita praktekkan dulu dari kata ganti orang ketiga. Sambil dipakai tangannya. Jadi ini otak kiri sama otak kanan jalan para jemaah. Kalau ini berarti tunggal, kalau ini berarti musanna, dan kalau angka 5 gini berarti apa? Jamak. Kita ke samping ya, ke samping. Huwa huma hum. Gitu ya. Huwa huma hum. Gitu. Yang mudzakkar laki-laki. Terus kita pindah yang ke perempuan. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Seperti itu. Kemudian kita ganti pada kata ganti orang kedua. Ke depan ya. Yang kanan dulu yang mudzakkar. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Kemudian kata ganti orang pertama. Ana, nahnu. Nah, bedanya cuma gitu doang. Nah, jadi saya rasa ini sangat mudah sekali. Saya ulangi sekali lagi, nanti bisa dimurojaah lagi, di play di YouTube-nya Ashabul Hijrah, biar bisa di luar kepala gitu kan, insya Allah. Saya nanya lagi ya. Bismillah. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, tinggal diingat, kalau kanan mudzakkar, kalau kiri muannas. Lah, setelah kita sudah hafalkan, insya Allah kita akan bisa aplikasikan dalam tasrif. Ya setidaknya itu nggak blank gitu ya, nggak blank karena kita sudah ada basic tentang isim domair tadi, kata-kata ganti tadi. Sama seperti ini, cuma beda bentuknya aja. Ya, jadi di sini kalau dari posisi itu sama. Ya, di situ jangan lihat ada PDF-nya di situ ya. Nah, ghaibun itu kata ganti orang ketiga. Mukhatabun itu kata ganti orang kedua. Dan mutakallimun itu kata ganti orang pertama. Nah, kalau jenengan tadi udah hafal, insya Allah sudah ngeh. Nggak perlu berpikir keras lagi, insya Allah. Nah,
Kita aplikasikan langsung. Ya, kataba berarti pasangannya huwa kan? Kataba pasangannya huma, katabu pasangannya apa? Hum. Katabat pasangannya hiya, katabata pasangannya huma lagi, dan katabena pasangannya hunna gitu kan. Untuk yang gaib. Yang mukhatab di situ dituliskan kata beta untuk anta, kata betuma untuk antuma, kata betum untuk antum. Kata beti untuk anti, kamu perempuan satu. Kata betuma untuk perempuan dua, kamu perempuan dua. Dan kata betunna untuk apa? Untuk kalian perempuan, jamak. Dan yang terakhir yang mutakalim, kata betu, aku. Kata benar, kami. Aku telah menulis, kami telah menulis. Nah, kalau seperti itu. Tinggal kita nanti latihan aja. Mungkin ada kita jadwalkan pertemuan. Kita setor ini bisa insya Allah ya. Jadi kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabata, katabatuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabena. Nah, insya Allah nanti sambil dilatih kita nanti coba adakan untuk setoran ini. Nah, nanti kalau ini sudah mampu kita hafalkan pelan-pelan, insya Allah, insya Allah mudah. Ya, nanti kita akan latihan untuk pengaplikasian, gitu. Dan nanti jangan keluar dulu dari Zoom, kita akan coba nanti pengaplikasiannya di bawahnya, Ustaz. Di situ ada latihannya, bisa scroll ke bawah, Ustaz. Nah, di situ ada perintahnya sorif gitu kan. Coba tasrif dari 4 kata ini. Dan soalnya nanti setelah live ini selesai kita akan berdiskusi di via Zoom insyaallah biidznillah taala. Baik. Kemudian bisa ke PPT Ustaz. Oke. Mundur sekali Ustaz. Baik, sekarang kita beranjak pada yang kedua yaitu fiil mudhari'. Nah, fiil mudhari' ngapunten Ustaz, ke apa ya? Ke PDF lagi Ustaz. Ngapunten. Tayyib. Fiil mudhari'. Oke. Ke bawah lagi Ustaz. Tayyib. Ya fi'lun dalla ala hadits fi zamanil hali wal mustaqbal ya. Kata kerja yang menunjukkan peristiwa pada masa sekarang, zamanil hal wal mustaqbal dan yang akan datang. Ya. Lanjut. Nah, berbeda dengan fi'il madhi, fi'il mudhari ini punya ciri khas para jamaah. Fi'il mudhari ini punya apa? Punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah di sini katakan wa alamatuhu, dia punya tanda-tanda, dia punya tanda-tanda. Yaitu apa? Makana fi awwalihi ihda ahrufi. Yang mana di awal katanya itu pasti didahului dari 4 huruf ini yang bisa disingkat anaitu. Apa itu 4 huruf itu? Ada alif atau hamzah, ada nun, ada ya dan ada ta. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, selama itu bukan isim, bukan nama orang, bukan kata benda, bukan yang lainnya, tetapi kata kerja, kok di depannya ada ini, 4 huruf ini, maka bisa langsung disikat aja bahwa itu pasti fi'il mudhari'. Gitu ya. Tetapi ya tentunya yang harus kita pahami, jangan nanti kalau cuma 3 huruf, Ustaz ini fi'il mudhari' misalnya apa ya? Yang 3 huruf. Aslinya fi'il madhi karena diawali huruf ya. Oh, ini kata Ustaz Rizky, kalau iya berarti fi'il mudhari'. Oh, enggak. Ya, enggak seperti itu, tapi rata-rata yang namanya fi'il mudhari' itu terdiri dari 4 kata. Dan satu katanya ini adalah ini, 4 ini. Bisa hamzah atau nun atau ya atau ta. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada aktubu, aku telah menulis, aftahu, aku telah membuka,
Aqra'u, aku telah mohon maaf. Mohon maaf. Kurang konsen. Ini fi'il mudhari ya. Misalnya aktubu, saya sedang menulis. Aftahu, saya sedang membuka. Aqra'u, saya sedang membaca. Ajlisu, saya sedang duduk. Asrobu, saya sedang minum, gitu kan. Yang nun, naktubu, kami sedang menulis. Naftahu, dan seterusnya, itu sama semua ya kata kerjanya ya. Kemudian kalau ya yaktubu berarti dia sedang menulis, dia sedang membuka, dia sedang membaca. Dan tak tubuh, ya bisa dia perempuan atau bisa kamu laki-laki. Intinya fi'il mudhari itu pasti terdiri minimal 4 kata dan satu kata terdiri dari 4 huruf dan huruf depannya pasti diawali 4 ini. Kalau enggak hamzah ya nun, kalau enggak nun ya, kalau enggak ya tak. Ya, saya rasa insya Allah bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita beranjak pada tasrifnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan di tasrif fi'il mudhari ya. Hampir sama seperti fi'il madhi, cuma memang karena volumenya agak gendut ya kalau fi'il mudhari, jadi agak ekstra lagi. Kalau fi'il madhi kan volumenya kan 3 huruf. Ya. Tapi kalau fi'il mudhari kan minimal volumenya ada 4 huruf. Ya, sehingga insya Allah nggak ada kata sulit, pasti mudah semuanya. Sama kayak tadi, nggak perlu saya jelaskan ya. Ini posisinya sama, tinggal bentuknya saja yang berbeda. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, adapun penjelasan ini yang mana, ini artinya dia atau kamu atau mereka, bisa disimak beberapa menit sebelumnya tadi terkait penjelasan fi'il madhi. Sama saja, cuma bentuknya saja yang berbeda. Dan saya harap para jamaah juga bisa memahami dan menghafal jika mampu untuk tasrif ini. Seperti biasa nanti akan kita aplikasikan setelah live-nya ini selesai dalam via Zoom, yaitu soal yang ada di bawah. Oke. Bisa minta tolong ke bawah, Ustaz, halaman selanjutnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, bahwa maklum dan majhul itu hanya terjadi pada 2 fi'il, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita ketemu sama yang mudhari. Fi'il mudhari sama ya, intinya adalah menyembunyikan fa'il atau subjek. Itu ya di situ. Di sini ada yaktubu. Ya, ada yaktubu. Ketika dia jadi majhul menjadi yuktabu. Ya. Makanya nanti kaidahnya dzumma fi awalihi wa fathi qabla akhirih. Ya. Jadi kalau kita mau mergerkan, kita istilahnya, komparasikan dengan fi'il madhi, itu sama, dzumma fi awalihi. Jadi ciri khasnya, rumusnya adalah harokat dzumma di awalnya. Ya, ini dari normal ke majhul ya. Dan yang perbedaannya di belakangnya. Kalau apa tadi? Kalau fi'il madhi itu wa kasri qabla akhirih, kataba jadi kutiba gitu kan. Kalau fi'il mudhari itu fathi qabla akhirih. Yaktubu jadi yuktabu. Di huruf taknya itu loh. Itu kan fathah. Saya ulangi lagi ya, semoga bisa paham ini. Bismillah. Jadi kaedahnya itu hampir sama untuk di harokat awalnya. Dumma fi awalihi. Ya, jadi majhul yang madhi maupun majhul yang fi'il mudhari itu sama-sama ketika dirubah pada kondisi majhul, yaitu pada kondisi yang subjeknya tidak disebutkan, ya, maka perubahannya ada di harokat awal, yaitu dhammah. Lalu di mana perbedaannya, Ustadz? Perbedaannya ada di harokat sebelum akhir, bukan akhir ya, ingat-ingat. Perubahannya ada di harokat
sebelum akhir. Jadi patokannya itu paling akhir ya, mundur satu. Nah, itu patokannya di situ. Pergantian di situ. Kalau fi'il madhi tadi adalah apa? Kataba menjadi kutiba. Berarti apa? Wa kasri qabla akhirihi. Dan dikasrohkan sebelum harokat terakhir. Kalau fi'il mudhari wa fathi qabla akhirihi. Difathahkan sebelum akhirnya. Yuk tabu. Nah, gitu. Seperti itu. Insya Allah nanti bisa dimurojaah diulang-ulang lagi video ini di YouTube-nya Ashabul Hijrah. Jadi yaktubu menjadi yaftahu. Mohon maaf. Yaktubu menjadi yuktabu. Yaftahu menjadi yuftahu. Nah, itu kalau Ustaz itu gimana Ustaz? Yaftahu taknya masih fathah. Ya udah nggak usah diganti. Intinya kayak tadi kayak gitu. Kalau memang dalam kondisi normal misalnya yaftahu tanya tetap tah, ya udah nggak usah mentang-mentang disuruh fathah karena jadi double jadinya fathatain yuftanhu ya tambah salah gitu. Ya, bukan kayak gitu ya. Jadi kalau udah fathah ya udah fathah gitu kan. Yuftahu tinggal yang awalnya aja diganti, yang awalnya ya menjadi yu. Nah, sama kayak di bawahnya yakra'u ya udah yukra'u, nggak usah yukron'u gitu nggak usah. Yasrobu ya, yusrobu tinggal diganti awalnya aja. Saya rasa ini sangat mudah insya Allah, mafhum. Baik, kemudian selanjutnya ada pembagian fi'il mudhari. Saya kasih di PPT dulu biar nggak bingung. Bisa kembali ke PPT Ustaz? Baik, next. Ah, di sini Ustadz Aceng Zakaria ingin menunjukkan pada kita tentang fi'il mudhari ini ya, fi'il mudhari ya. Itu saya kurang ngapunten, kurang ngasih tanda atau tulisan fi'il mudhari, tapi kan sudah masuk bab. Nanti kalau di PDF kan ini insya Allah paham. Apa sudah masuk PPT memang kita tadi sudah mukaddimah ada bab nomor 2, sebab nomor 2 yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu ditinjau dari segi bangunannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ditinjau itu banyak. Ada dari jumlahnya, dari bangunannya, dari harokat akhirnya, banyak banget pokoknya. Ya, tapi yang awal-awal ini beliau ingin menunjukkan tentang dari segi bangunannya, dari bangunannya, dari komposisi ya kalau bahasa kita. Komposisinya fi'il mudhari itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada namanya sohi, dan ada namanya mu'tal. Ya, dua kelompok ini itu sebenarnya kalau yang ikut tajwid tahsinnya Ustadz Ramdhani mungkin sudah paham bahwa di situ ada huruf illah, dan huruf illah itu ya hanya ada 3 antara alif, wawu, dan nya. Bedanya kalau di tajwid mungkin terkait masalah mat ya Ustadz ya. Nah, tapi kalau di fi'il itu berkaitan dengan sisi kesehatan. Jadi sohi itu sehat, mu'tal itu penyakitan gitu kan. Ketika kata ini sudah ada penyakitnya, maka nanti ketika di i'rab akan enggak abnormal gitu loh. Nah, bukan masalah panjang pendek enggak, tapi kalau di dalam bahasa Arab itu lebih kepada jadi sisi segi bangunannya. Jadi fi'il mudhari itu dibangun yang pertama dari bangunan yang bersih ya sohi itu tadi yang tidak terdapat huruf illah, maka kalau kayak gini insya Allah enak, i'rabnya enak gitu kan. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma dhahira dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau mu'tal ini berpenyakit ini karena ada huruf huruf ilahnya. Entah alif, wawu dan ya. Nanti kita lihat contohnya di PDF kitabnya. Dan yang ketiga adalah af'alul khamsa. Apa itu af'alul khamsa? Af'alul khamsa adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan 2, wawu jamak, wawu yang menunjukkan banyak, dan ya muannas mukhatabah. Ustaz, apakah harus ini? Ya udah ini kaidah yang dibuat sama para ulama nahwu, ikuti aja, enggak usah banyak tanya kayak Bani Israil gitu ya. Yang penting kita pahami bahwa af'alul khamsah yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Yuk kita lihat contohnya yang ada di kitab. Nah, barakallahu fikum. Nah, inilah.
Jadi kita sampaikan ada sahihul akhir ya, di mana huruf itu tidak berpenyakit. Maka huruf tersebut ya seperti normal itu ada yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu dan sebagainya. Ya, saya rasa sangat mudah sekali kalau soal akhir. Nah, yang kedua adalah mu'tal akhir. Namanya aja akhir. Berarti penyakitnya itu ada di mana? Ada di akhir. Ya. Meskipun nanti ketika grade ilmu nahwu kita ini naik, yang namanya mu'tal, itu nggak cuma satu. Ada yang berpenyakitnya hanya di huruf awal, ada yang penyakitnya hanya ada di huruf tengah, ada yang penyakitnya hanya ada di huruf akhir, ada yang penyakitnya ada di huruf pertama dan huruf kedua, ada yang penyakitnya ada di huruf tengah dan di huruf akhir. Jadi macam-macam gitu kan. Tapi Ustadz Aceh Zakaria melihat biar nggak sepaneng dulu gitu kan, biar nggak seakan-akan brek gitu kan. Makanya step by step, belajar itu step by step. Makanya kalau teman-teman kita yang pengajian itu cuma ikut kajian tematik, eman gitu kan. Kalau sudah rutin pengajian, alangkah baiknya mengkaji dengan step by step, baca kitab para ulama itu lebih baik daripada sekedar kajian tematik. Ya boleh, hanya sebagai refreshing aja. Misalnya kalau misalnya ada kajian, ada ustadz tamu dari luar, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk rutin, ya saya sarankan untuk bisa mengikuti kajian yang step by step tadi. Dari akidah, kalau fikih ya dari fikih yang, kalau fikih tentunya langsung aja satu madhab, ya cari yang satu kajian satu madhab. Karena kalau fikih itu kan luas ya. Kalau kita untuk belajar usul fikih dan yang lainnya kayaknya waktu kita terbatas. Ya, maka kata para ulama tidak apa-apa untuk para pemula mengikuti satu madhab terlebih dahulu. Nah, nanti kalau dia sudah punya kesempatan untuk belajar, maka nanti dia bisa muqaranah bainal madhab. Nah, di situ nanti kita boleh tidak mengikuti satu madhab gitu kan. Maksudnya lebih pada ke dalil yang sahih. Tapi untuk pemula itu wajib sebenarnya hukumnya untuk mengikuti satu madhab saja. Karena keterbatasan waktu dia untuk belajar gitu kan. Dan di Indonesia adalah madhab Syafi'i, ya nggak ada masalah. Maka dalam masalah fikih itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan dan diramaikan, enggak. Tapi kalau dalam masalah akidah, keyakinan, ini yang harus kita pertegas. Ya, seperti kita sholat di gereja atau kita ikut perayaan orang-orang kafir, nah, ini jelas. Ini yang harus ditegesi. Tapi kalau masalah ibadah, masalah muamalah ini sesuatu yang wasik, sesuatu yang luas, kayaknya nggak perlu untuk diperdebatkan. Kembali ke mu'tal tadi. Ya. Untuk sementara ini adalah fokus di akhirnya saja biar kita nggak bingung. Contohnya di sini yang pertama adalah yang diakhiri dengan wawu. Yada'u, yaghzu. Nah, ini jelas ini berpenyakit ini. Maka nanti akan sulit nanti untuk i'rabnya ya, karena dia nggak sehat. Yang kedua adalah ya yarmi, yasdi. Dan yang terakhir adalah yarda dan yanha. Alifnya ini bisa alif berdiri atau alif bengkok. Yang penting alif. Nah, Ustadz, gimana kita bisa tahu kalau itu nanti jadi wawu, ada ya-nya? Ya itu tadi. Mau enggak mau kita harus belajar apa? Tasrif tadi. Sorof ya. Kita harus memperbanyak mufrodat vocabulary khususnya pada kondisi fi'il madhi. Karena penutur itu ada di fi'il madhi, bukan di fi'il yang lainnya. Kan pertama kali itu kan di fi'il madhi. Kayak ya do'u, da'a, ya do'u gitu ya. Da'a itu sudah penyakitan. Kenapa? Ada alifnya naik itu. Da'a. Da'a ya do'u. Makanya dia masuk dalam kategori mu'tal akhir. Yarmi. Apa fi'il madinya yarmi? Roma. Roma terus alif bengkok. Terus ini fi'il madinya. Roma, yarmi. Gitu. Dan seterusnya. Insya Allah bisa kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir adalah af'alul khamsah. Yang tadi saya sampaikan. Ya, ada alif tasniyah. Di situ alif tasniyah itu ada yaf'alani sama taf'alani. Ya, yang diwakili mudzakkar dan diwakili muannas. Yaf'alani, taf'alani. Namanya apa tadi? Alif tasniyah. Menunjukkan jumlahnya 2. Yang selanjutnya adalah apa tadi? Wawul jamaah. Yang mana wawu itu berfungsi untuk menunjukkan apa? Banyaknya kata kerja yang dimaksud itu. Di situ ada 2 juga, ada yaf'aluna sama taf'aluna. Dan yang terakhir adalah ya muannas mukhatabah. Iya, Ustaz. Bawahnya lagi, Ustaz. Naam. Yaitu taf'alina. Naam, taf'alina.
Saya rasa ini sangat mudah sekali dan insya Allah nanti bisa dibuka-buka lagi di tasrif. Nah, oke. Dan yang terakhir kita ke PPT lagi, Ustaz. Yang terakhir pada malam hari ini adalah fi'il amr, yaitu yang terjadi hanya pada lawan bicara. Nah, kita kembali lagi ke kitab, Ustaz. Taib. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, fi'lul amr huwa fi'lun dalla ala talabi syai'in. Ya, kata kerja yang menunjukkan atas permintaan sesuatu. Ya, bahasa simpelnya tadi adalah perintah gitu aja. Kan perintah itu kan meminta. Kerjakan, bangun, berdiri. Nah, ini contohnya ya. Uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Isrob, minumlah. Gitu kan. Itu kan juga permintaan tapi dalam bentuk perintah. Gitu. Sama aja sebenarnya. Lah, tadi saya sampaikan, itu hanya terjadi pada lawan bicara atau kata ganti orang kedua. Sehingga dari 3 fi'il ini yang paling mudah ini, insya Allah. Yaitu tasriful fi'il amr. Bisa ke bawah sedikit, Ustaz. Top. Yaitu hanya ada 6 saja. Di situ ada mukhotob ya. Kalau mukhotob ada kata ganti orang kedua. Dan nanti di murajaah lagi yang mungkin baru bergabung atau lupa dimundurkan lagi di penjelasan fi'il madi tadi ya. Kita langsung aja. Uktub berarti untuk anta ya. Uktub. Anta uktub, antuma uktuba, antum uktubu. Anti uktubi, antuma uktuba, antunna uktubna. Nah, itu insya Allah. Saya rasa ini sangat mudah sekali. Insya Allah biidnillahi ta'ala. Nah, Ustaz bisa ke PPT lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah akhir dari pembahasan pada malam hari ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bagi yang berkenan bisa share dan ikuti sosial media kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.